Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Kabar baik untuk kalian para user Infinix GT10 Pro, soalnya ada update software yang di keterangannya itu cukup menjanjikan. Bakal ada tambahan fitur serta yang paling penting yaitu memperbaiki masalah overheat di beberapa gameplay skenario-nya. Seperti yang teman-teman tahu, GT10 Pro ini cukup ramai ya untuk masalah overheat dan throttling-nya. Oke, apakah kira-kira dengan adanya update software kali ini Infinix GT10 Pro bisa menjinakkan Dimensity 8050? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Ya, jadi ini dia update software yang terbaru dari Infinix GT10 Pro. Bisa dilihat untuk nomor update versionnya. Dan ini dia keterangan update-nya. Yang pertama, akan ada fitur baru di smartphone ini yaitu Magic Ring, yang nanti bisa langsung kita tes setelah update. Kemudian yang kedua, ada preview untuk backlight effect, atau mudahnya preview efek lampu LED notifikasinya. Kemudian ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu mengoptimalisasi konsumsi daya saat standby dan memfikskan isu overheat di Infinix GT10 Pro. Dan yang terakhir yaitu update security patch ke Agustus 2023. Ya, berarti di sini Infinix juga cukup concern ya tentang masalah overheat di smartphone ini. Dan untuk total size update-nya adalah 602 MB. Oke, langsung aja kita update. Yap, ini dia Infinix GT10 Pro setelah update. Yang pertama, langsung aja kita buktikan keterangan update yang ke-1 yaitu Magic Ring. Kita cek langsung ke setting, kemudian special function, dan ini dia sekarang ada fitur baru namanya Magic Ring. Jadi Magic Ring adalah suatu fitur yang bisa memberikan notifikasi melalui animasi dari punch hole-nya. Mirip-mirip lah seperti Dynamic Island di brand sebelah. Ini dia beberapa notifikasi yang support untuk diaktifkan di Magic Ring. Bisa dilihat untuk gerakan dan animasi dari Magic Ring-nya ini smooth dan terlihat positif untuk Infinix. Hanya saja yang disayangkan yaitu notifikasi ini yang support masih terbatas. Semoga ke depan ada update software supaya banyak aplikasi yang support Magic Ring. Kemudian update yang kedua adalah preview LED notifikasi. Ya, setelah update sekarang pengaturan LED notifikasi di Infinix GT10 Pro semakin lengkap. Sekarang kita bisa lihat contoh lampu notifikasinya dan bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Walaupun memang untuk lampunya hanya support warna putih saja. Nah, ini dia update yang ketiga yaitu isu overheat dan baterai. Untuk isu ini cukup ramai diperbincangkan oleh para netizen, soalnya memang banyak user yang merasakan adanya gejala throttling saat Infinix GT10 Pro digeber main game. Dan langsung aja yang pertama kita tes CPU throttling sebelum dan sesudah update. Bisa dilihat untuk hasil sebelum kita update, performanya dapat di 58% sebelum kemudian throttling. Sedangkan setelah update ini jadi lebih tinggi dan stabil karena bisa mencapai 66% untuk performanya. Sehingga setelah update ternyata bisa menurunkan tingkat gejala CPU throttling-nya. Untuk baterai sebelum update berkurang 6% saat pengetesan, sedangkan setelah update berkurangnya jadi 7%, sehingga tidak begitu berbeda. Lanjut kita tes Antutu dan ini dia hasil perbandingan skor Antutu sebelum dan sesudah update software. Bisa kita lihat untuk skor totalnya masih identik. Tapi kalau diperhatikan untuk skor CPU setelah update ada sedikit peningkatan dibandingkan sebelum update. Bisa jadi ini disebabkan karena throttling yang menjadi lebih minim saat setelah update. Untuk memori setelah update turun karena wajar sudah banyak aplikasi yang saya install. Kemudian yang menarik lagi di sini adalah suhu saat pengetesan. Yang dimana setelah update suhu akhir setelah pengetesan menjadi turun sekitar 1%. Walaupun memang suhu saat mulai tes ini berbeda, tapi tetap penentunya ada di suhu akhirnya. Yang bisa jadi setelah update suhu smartphone ini jadi lebih terkontrol. Tapi untuk masalah baterai lagi-lagi ini sangat mirip. Tidak terasa perbedaannya. Lanjut saya coba untuk gaming test. Dan yang pertama saya coba bermain Mobile Legends. Untuk skenario yang pertama saya bermain dengan grafik ultra refresh rate high selama 2 match. Untuk hasilnya di sini tentu sangat playable dan lancar banget.
Untuk FPS-nya juga stabil. Untuk masalah suhu ini aman dan nyaman untuk dimainkan. Kemudian skenario yang kedua yaitu saya set grafiknya di high dengan frame rate ultra dan 2 match lagi. Nah, di grafik ini baru terasa kalau suhunya sudah semakin panas. Tapi untuk gameplaynya lagi-lagi sangat playable. Grafik FPS stabil yang berarti performanya juga stabil. Setelah 1 jam bermain non-stop, gejala throttling tidak terasa di sini. Untuk masalah suhu ada di kisaran 44 derajat Celcius, sudah mulai tinggi. Ini suhunya bisa mirip-mirip sama kondisi sebelum update, yang dimana saya mainkan Mobile Legends kurang lebih 1 jam juga. Dan bedanya untuk skenario kedua, grafiknya adalah smooth dengan refresh rate ultra. Suhunya bisa dapat di kisaran 44 derajat Celcius juga. Berarti setelah update ini suhunya bisa lebih baik karena settingan grafik yang lebih tinggi yaitu high bisa menyamai settingan grafik smooth. Kemudian yang kedua saya coba bermain Car X Street. Dan untuk performanya saya rasa cukup stabil walaupun memang terkadang agak terasa patah-patahnya. Untuk grafik FPS-nya juga lagi-lagi cukup stabil. Untuk masalah suhu sebelum update maksimal tembus di 45 derajat Celcius. Sedangkan setelah update sedikit lebih baik, yaitu 43 derajat Celcius. Ya, jadi saya rasa untuk update kali ini cukup positif soalnya untuk fitur ada yang bertambah, yaitu Magic Ring, yang bisa bikin tampilan Infinix GT 10 Pro makin menarik. Kemudian untuk isu throttling saya rasakan setelah update menjadi sedikit lebih baik, sehingga untuk masalah suhu juga bisa lebih baik daripada sebelum update. Walau memang perbedaannya tidak signifikan banget, jadi jangan terlalu berharap setelah update software, Infinix GT 10 Pro jadi adem banget dan minim throttling. Kalau digeber main game terus-terusan, apalagi game berat seperti Genshin, pastinya tetap juga bakal overheat. Jadi saya rasa solusi terbaik adalah pakai cooling fan tambahan. Untuk satu baterai, saya rasa daya tahannya selama penggunaan tidak terasa perbedaannya. Mungkin ini sesuai di keterangannya bakal terasa untuk daya tahannya selama standby saja. Sehingga kalau saat digunakan tidak ada perbedaannya. Oke, cukup sekian gadget review Infinix GT 10 Pro setelah update software. Teman-teman gadget bisa sharing juga pengalamannya setelah update kira-kira bagaimana. Apakah menjadi lebih baik atau sama saja? Tulis saja di kolom komentar. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.